Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat misteri kita. Kali ini cerita dari Bang Iksan akan saya bawakan untuk menemani malam sahabat-sahabat semua. Bang Iksan mengalami satu kejadian yang mengerikan. Bang Iksan datang ke satu tempat tanpa Bang Iksan pernah terpikir kejadian ini akan beliau alami. Sahabat-sahabat pernah mendengar istilah memedi suro enggak? Tapi kalau suro atau malam satu suro udah tahu lah ya. Jadi kejadian yang dialami oleh Bang Iksan itu tepat terjadi di malam satu suro, yang mana di negeri kita, di Indonesia ya, dengan keanekaragaman kebudayaan, banyak pula macam cara untuk menyambut atau merayakan malam satu suro. Seperti di masyarakat kami yang ada di Jambi ya, di desa-desa, di setiap kelurahan, malam satu suro itu ada pawai obor. Anak-anak jalan keliling kampung bawa obor sambil bersolawat. Ada juga di beberapa daerah yang lain ya, itu melakukan kegiatan di dalam masjid dan banyaklah. Namun di tempat yang akan diceritakan oleh Bang Iksan ini, warga-warganya ini melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka melakukan sesuatu yang di luar nalar. Inilah memedi suro yang akan dibagikan untuk sahabat-sahabat semua. Kata memedi ini memiliki makna, berarti adalah sosok makhluk gaib atau makhluk astral yang sering menunjukkan dirinya ya, yang kerap kali menunjukkan dirinya. Sedangkan suro diambil di malam satu suro kejadian ini ya. Jadi memedi suro istilahnya munculnya hantu di malam satu suro. Nah, kayak itulah arti dari memedi suro ini. Jadi Bang Iksan ini tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Barat, berasal asli dari Jawa Barat. Namun di tahun 2006 Bang Iksan pergi menuju ke salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Kepergian Bang Iksan ini bukan tidak ada alasan, ada tujuannya lah pasti, karena Bang Iksan ini mau bertemu atau menemui adik kandung dari bapaknya Bang Iksan. Bapak Bang Iksan ini cuma dua beradik, sahabat-sahabat ya. Mereka asli Jawa Barat. Nah, setelah menikah, adik dari bapaknya Bang Iksan ini ya, dia pergilah merantau ke kampung istrinya dan tidak pernah pulang-pulang. Kurang lebih udah ada kali 14 tahun, 15 tahunan Bang Iksan bilang. Ya, Bang Iksan pun kalau ketemu misalnya di jalan ya, mungkin nggak ngenalin lagi. Karena ya Bang Iksan masih kecil sewaktu adik dari bapaknya Bang Iksan ini merantau. Setelah menikah di Jawa Barat, dia merantau langsung ke kampung istrinya. Nah, bapak Bang Iksan sendiri sudah meninggal dunia, sahabat-sahabat. Sebelum bapaknya meninggal, beliau berpesan kepada Bang Iksan, kamu selaku anak pertama, laki-laki pula, tanggung jawabmu untuk terus menjalin silaturahmi sama saudara-saudaramu. Saudara kandungmu cuma ada satu,
Kamu cuma 2 beradik. Dan bapak pun juga cuma 2 beradik. Yang satu lagi, adik bapak ndak tahu ini. Pak Dimu itu udah lama sekali ndak ketemu sama kita, ndak balik ke sini. Nanti kalau terjadi sesuatu sama bapak, dia ndak dapat kabar, dia ndak datang, tolong kamu cari. Tolong kamu temuin dia. Terakhir bapak dapat kabar, dia ada di daerah ini alamatnya, kata bapaknya si Bang Iksan. Dan secari kertas tertuliskan alamat lengkap, diberikan oleh almarhum bapaknya Bang Iksan dan disimpanlah sama Bang Iksan. Nah, tidak lama ya, memang kayak permintaan dari bapaknya Bang Iksan ini adalah permintaan terakhir kayaknya, karena dia rindu sekali dengan adiknya. Dan setelah almarhum bapak Bang Iksan meninggal, lepas dari 40 hari kematian almarhum bapaknya Bang Iksan, beliau pun minta izin sama ibunya, pamitan mau mencari alamat ini yang diminta sama bapak. Dan ibu Bang Iksan pun merestui, hati-hati di jalan. Dan ini merupakan perjalanan pertama Bang Iksan menuju ke alamat tersebut. Dan singkat cerita sahabat-sahabat, dari tempat tinggal Bang Iksan menuju ke alamat, Bang Iksan dapat petunjuk nih, dari sini kamu naik bus sampai ke terminal kota itu. Nah, nanti dari kota itu kamu bisa ya cari ojek lah, ya minta antar sama tukang ojek, jaraknya ndak jauh kok, ya masih di pinggiran kota lah, ya alamat yang kamu cari ini gampang kok, nyarinya ndak susah. Ya udahlah, berarti Bang Iksan pun ndak perlu ini ya, ndak perlu bingung nanti. Di dalam perjalanan dari Jawa Barat menuju ke lokasi yang dituju Bang Iksan, di perjalanan itu sebenarnya Bang Iksan udah merasa kayak agak aneh. Ya, dia menggunakan bis malam, sahabat-sahabat Bang Iksan ini. Jadi ketika mobil sudah melaju di jalur lintas ya dengan kecepatan tinggi, Bang Iksan ini merasa kalau suasana di dalam bus itu kayak dinginnya beda. Dan dia memperhatikan penumpang-penumpang yang lain, ini kok pada duduk diem aja. Ini malam loh, apa nggak ngantuk? Apa nggak ini ya, suntuk ya, main diem-dieman nggak ngobrol satu sama lain ya? Oke lah, walaupun nggak kenal gitu ya. Setidaknya tegur sapa, kayak Bang Iksan dengan penumpang sebelah. Ya, cewek, ada ibu-ibu di sebelah Bang Iksan, dia bangku 2. Ya walaupun nggak kenal dari mulai naik, si ibu itu sama Bang Iksan ya saling tegur sapa. Nah, memang di awal-awal perjalanan, sahabat-sahabat, Bang Iksan ini tertidur dan bangunnya itu udah malam. Nah, ketika Bang Iksan bangun, ibu-ibu yang ada di sebelahnya itu tidur dan orang-orang yang lain itu terjaga dengan posisi duduk lurus menatap kosong ke depan tanpa bergeming sedikit pun. Bang Iksan sampai berdiri, dia ngelihat kayak dia, ngelihat ke kiri ke kanan, loh kok pada anteng aja gitu. Ya, ngeliatin jalan, oh mereka ini sedang menikmati perjalanan malam. Ya udahlah, aku tidur lagi lah, kata Bang Iksan. Nah, jadi dia tarik selimut lagi, dia mencoba untuk tidur tapi nggak bisa. Pikirannya itu berpikir yang aneh-aneh loh. Tiba-tiba aja loh kebayang tentang sesuatu yang mengerikan, tentang ya hal-hal yang berbau-bau hantu lah kayak gitu. Dia ngelirik lagi ke kiri kanan, normal-normal aja kayak gitu. Kurang lebih sekitar 1 jam lah Bang Iksan ini, dari mulai dia terbangun sampai dia merasa ingin buang air kecil ya. Ini dia nggak bisa tidur di bis itu. Jadi dia terus memperhatikan sekitar. Bagian belakang mobil paling pojokan sekali itu ada WC. Jadi kalau buang air kecil bisa. Nah, ketika Bang Iksan mau berdiri, mau lewat di depan si ibu-ibu yang tidur ya, tertidur di atas kursi penumpang yang didudukinya, Bang Iksan mau melangkah kayak gini, tiba-tiba saja kaki si ibu itu menghalangi langkah Bang Iksan. Tentunya kaget Bang Iksan, loh kok ibu-ibu ini menghalangi langkahku? Dan si ibu itu pun membuka matanya. Duduk. Bu, permisi. Aku mau buang air kecil. Duduk. Duduk dulu. Ada yang mau kusampaikan. Duduklah si Bang Iksan ini dengan bingung ya, apa yang mau dibilang sama ibu ini. Dan si ibu itu mulai berucap sambil kayak berbisik kayak gitu, pelan-pelan, kayak sambil celingak-celinguk lah, memperhatikan sekitar. Kalau kamu ke belakang nanti, salah satu dari penumpang
ada yang memegang tanganmu, atau ada yang menyapa kamu, anggap saja kamu tidak melihat. Anggap saja kamu tidak melihat apa-apa dan mendengar apapun. Kenapa? Emangnya ada apa? Apa salah mereka menyapaku? Salah. Kalau sempat terjadi bencana, bukan masalah lagi, tapi bencana kepada dirimu, dah, pergi sana. Pergilah ke toilet. Bang Iksan nih udah nahan kencing dari tadi ya. Dia pun nggak berpikir panjang, langsung dia. Posisi tempat duduk Bang Iksan itu di bangku tengah. Ya. Jadi mau ke belakang, mau ke depan itu pas tengah-tengah. Nah, ketika dia pergi ke WC, itu aman-aman aja. Penumpang yang ada di barisan belakang itu cuma duduk kayak gini, dengan tatapan kosong. Nggak ada yang nyapa, nggak ada yang megang tangan. Aman. Pas Bang Iksan keluar dari WC yang ada di bagian belakang, baru 2 bangku dilewatin sama Bang Iksan, tiba-tiba saja ada bapak-bapak menyergap tangan Bang Iksan kayak gini. Tapi mata si bapak itu tetap menatap lurus ke depan. Tangan Bang Iksan dipegang kayak gini, terasa dingin sekali. Yes, gitu. Dinginnya air AC yang ada di belakang untuk basuh kan, itu kan air AC. Ya, yang di mobil bus itu, kalau WC-nya itu pakai air AC itu. Jadi dinginnya air AC itu lebih dingin lagi tangan si bapak-bapak ini. Sampai ditarik sama Bang Iksan kayak ini, kayak kaku, nggak bisa. Dan si ibu-ibu itu ngejongak ke belakang seakan-akan tahu apa yang dialami Bang Iksan. Dia langsung ngasih kode, tarik. Dan Bang Iksan pun menarik tanpa melihat. Jadi dia lurus ke depan tatapannya dan seakan-akan dia mau jalan aja kayak ini. Barulah terlepas tangan si bapak itu. Dingin sekali. Nah, berjalan cepat Bang Iksan dan kembali duduk ke posisi semula. Bang Iksan bertanya sama si ibu ini, Bu, kenapa? Kok aneh ya? Kok penumpang yang ada di bis ini wajahnya asing bagiku, nggak seperti yang pas kita baru berangkat. Nanti sajalah ketika sampai terminal baru kuceritakan. Nah, singkat cerita, setibanya di terminal, turunlah Bang Iksan sama si ibu-ibu itu. Bang Iksan bertanya, Bu, penumpang yang tadi malam itu pada kemana? Aku ya ketiduran, nggak kuat lagi ya, Bu. Dingin, Bang Iksan bilang. Udah pada turun. Oh, turun di sini, kata ibunya. Cuman nganggut aja. Dan si Bang Iksan pun ngajak si ibu itu, Bu, ngopi dulu yuk. Pagi-pagi enak ngopi. Nah, dicarilah. Ada di terminal itu ada warung, ngopi lah. Si ibu itu pun ditanya, dicecar pertanyaan sama Bang Iksan. Bu, apa yang ibu sampaikan tadi malam tuh kayak ada sesuatu, kayak ibu mengetahui sesuatu lah. Apa, Bu? Dan pertanyaanku tadi malam pun ibu bilang nanti tunggu terminal baru dijawab. Jawablah, Bu, biar aku ndak mati penasaran. Ini kita ndak tahu lagi loh kapan ketemunya. Kalau ndak sekarang ibu ceritakan, yuk mati penasaran lah nanti aku. Si ibu itu ya tersenyum, dia sembari nyeruput kopi hangat yang sudah disediakan pelayan warung. Diseruputnya kopi panas, dia tersenyum dan menjawab, nanti ketika kamu pulang, kita akan bertemu lagi. Ah, masa iya? Emang ibu tahu aku kapan pulang? Lihat aja nanti. Nah, Bang Iksan pun mulai semakin bingung di sini. Barulah si ibu ini mengatakan, sebenarnya semalam itu yang ada di dalam bus itu hanya tersisa kita berdua, sopir dan kondektur. Hah? Tapi kan kita berangkat dari terminal penuh bis ini. Iya, satu persatu sebelum masuk tol mereka turun. Udah sampai ke tujuan ya, Bu? Enggak. Memang sengaja turun di titik itu untuk melanjutkan transportasi lain dan nanti melewati tempat yang kamu kebangun mau kencing semalam, itu mereka nyambung naik bis lain. Rata-rata bis yang lewat sini kalau malam hari itu dikosongkan. Emangnya kenapa, Bu? Ya, seperti yang tadi malam lah yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat? Nggak ada sih, tapi cuma merasa aneh.
Syukur kalau semalam kamu cuma memiliki firasat aneh. Sejatinya, kalau kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi, ya mungkin kamu udah lompat dari bus tadi malam. Apa, Bu? Apa? Tanya Bang Iksan. Ibu itu kayak enggan untuk menjawab, tapi akhirnya dia jawab juga, semalam yang kau lihat itu bukanlah manusia. Mereka semua adalah arwah. Arwah korban kecelakaan yang meninggal di titik itu. Bus ini, sahabat-sahabat, sebelum masuk ke area yang angker itu ya, penumpangnya turun satu-satu, naik oplet lah, pokoknya jalan alternatif lah. Apalagi kalau sudah lewat tengah malam, bahkan bus saja banyak yang parkir ya, karena nggak berani. Jadi kosong lewat sana. Kalau ada isinya, ya itu berarti ya orang-orang yang berani aja lah. Nah, si Bang Iksan ini, dia dibangunin sama kondektur, nggak bangun-bangun. Jadi ya dibiarin lah. Dan Bang Iksan nyambung omongan si ibu yang pertama tadi, kalau pulangnya nanti kita ketemu lagi. Bang Iksan bilang, Bu, ya ibu mau balik lagi ya ke Jawa Barat? Kapan? Berapa lama di sini? Tanggal berapa? Dibarengin ya Bu, yo. Aku mau bareng sama ibu aja lah. Nanti aku di jalan kenapa-kenapa. Nah, si ibu itu menjawab, seselesai-selesainya urusanmu di sini, kau akan tetap bertemu denganku untuk melakukan perjalanan pulang. Mereka pun berpisah di terminal bis tersebut. Sebelum mereka berpisah, si ibu itu mengatakan kepada Bang Iksan, setibanya nanti di alamat yang kau tuju, kau perlu lebih memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarmu. Tentunya kau baru pertama menginjakkan kaki di tanah ini. Tentunya banyak yang tidak kau ketahui. Dan ingat, apa yang kau lihat itu tidak semuanya nyata, nak. Pergilah, sampaikan amanat ayahmu. Bang Iksan ini nggak ngeh kalau si ibu ini tahu apa tujuan Bang Iksan. Dia dengar cuman ya sekilas-sekilas saja. Dia pun salim, nyium tangan si ibu, naik ojek. Nah, di jalan baru dia ngeh. Ibu itu tadi bilang, pergilah sampaikan amanat ayahmu. Ayahku. Loh, kok si ibu ini tahu? Apa aku ada cerita ya? Tapi aku lupa. Yaudahlah. Ya Bang Iksan tidak terlalu mau memikirkan. Kurang lebih naik motor ini 45 menit. Akhirnya sampailah ke desa yang dituju. Nah, pas sampai di desa yang dituju, ini sedang ramai ternyata warga bergontong royong, sahabat-sahabat. Mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang perempuan juga. Mereka sedang mendekorasi kampung mereka. Mulai dari pintu gerbang gapuranya, mulai dari pagar-pagar rumah warga, ya dicat, ya dibersihin lah. Ya, lampu-lampu jalan juga itu dipasang, dan Bang Iksan pun kagum dengan apa yang disaksikannya, kekompakan gotong royong dari warga kampung itu. Jadi setelah sampai diantar ke alamat rumah, ya pas di depan rumah yang tertulis di alamat yang diberikan almarhum Bapak Bang Iksan, ya Bang Iksan turun. Ojek pun disuruh nunggu dulu. Tunggu dulu ya Mas, aku pastikan dulu bener ndak ini rumahnya. Nanti Mas pergi, taunya bukan, nyasar kita. Kemana aku mau pulang? Ditunggu sama tukang ojek. Rumahnya ndak terlalu besar, sederhana. Ya, pintu tertutup, diketuk lah pintu itu sama Bang Iksan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak lama pintu pun terbuka. Ada seorang perempuan parubaya yang membuka pintu dan menatap Iksan. Tatapannya kayak apa ya? Iksan tuh ngeliat kayak kenal nggak gitu dari perempuan itu ya. Dan Iksan pun nyalin tangan perempuan parubaya itu. Iksan kenal, itulah istri dari adik bapaknya si Iksan. Masa iya lupa sama aku, kata si Iksan. Siapa ya? Kata perempuan itu, anaknya Ansori. Astagfirullahaladzim. Iksan, masuk nak. Sama siapa kamu kesini? Kapan sampai? Kok nggak ngabarin? Masuklah si Iksan ini, duduk di ruang tamu. Ya berceritalah si Iksan ini. Baru tadi pagi aku sampai. Loh, kamu sama siapa? Nggak sama bapakmu. Ibumu mana? Adikmu mana?
Apa kamu sendiri? Ya, Iksan agak sedikit nunduk ketika bapak disebut tadi. Ya. Iksan menjawab, bapak sudah tidak ada. Hah? Perempuan itu kaget ya, kayak gitu. Masa iya? Kamu jangan bercanda. Iya. Aku datang ke sini yaitu menyampaikan amanat dari bapak sebelum bapak meninggal. Kamu tidak bercanda kan? Ya enggak. Sakit apa? Kata si tante ini. Tidak sakit kok, bapak sehat. Malam itu tiba-tiba aja dia bilang dadanya sesak, terus pandangannya mulai gelap. Tengah malam lewat, hampir jam-jam 1:30 lah. Ya, bapak berteriak dan menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya nak yo. Itulah takdir kehidupan. Nah, ini Om ntar lagi balik nih. Dia tadi ke pasar. Ya, ada belanjaan yang lupa kebawa tadi. Duduklah di sini. Tante bikin minuman dulu. Nah, Iksan pun ditinggal sendirian, tantenya ke dapur. Sembari nunggu, si Iksan ini memperhatikan rumah milik Om ya. Om lah ya sebut ya. Om dari si Iksan ini. Rumahnya sederhana ya, rumah di desa rapi. Dia memperhatikan foto-foto yang ada di dinding. Itu tidak ada foto mereka sama anak gitu loh. Mereka cuma berdua aja foto-fotonya. Apa di rumah ini tidak punya anak ya? Apa mereka tidak punya anak kayak gitu. Dah, tidak lama minuman pun diantar. Tante ini bilang, jadi kamu tahu alamat ini dari siapa? Kok kamu bisa sampai? Iksan menjawab, 3 hari sebelum bapak meninggal, ya bapak nulis alamat ini di kertas. Katanya terakhir dapat informasi, Om sama Tante pindah ke sini. Ya, jadi bapak yakin ini alamatnya. Bapak bilang sama aku, tugasku untuk kembali menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai putus. Biar bagaimanapun susul nanti Ommu ke alamat ini ketika bapak mengalami sesuatu. Tahunya 3 hari setelah itu bapak meninggal. Ya, terlihat wajah sedih dari si tante itu begitu mendalam, sahabat-sahabat. Ya karena kabarnya adik bapak si Om ini sama si tante ini, sama bapak sama ibunya si Iksan, mereka ini sepemainan tuh gini sahabat-sahabat, mainnya tuh bareng-bareng. Mereka tinggal dari satu kampung ya, jadi mereka tuh main sama-sama ya, akhirnya berjodoh masing-masing. Bapak Iksan sama adiknya itu terpaut 2 tahun cuman usianya. Jadi apa ya, kayak orang temenan lah, terpaut 2 tahun cuman usianya. Nah, tidak lama mereka ngobrol-ngobrol, si Om pun pulang. Iksan melihat si Om pulang berdiri, dia langsung nyalip, Pak, anaknya Mas Ansori nih, Iksan. Walah, hampir nggak kenalin aku, kata si Omnya. Memang ya, udah lama sekali nggak ketemu. Iksan belum masuk SD ya. Om ini udah pindah, dia merantau dari satu kota ke kota lain, dan itulah terakhir alamat yang diketahui bapaknya, dan ternyata masih tetap di situ. Kamu sama siapa? Bapak mana? Bapak. Ya diceritain lah semua, sedih lah semuanya, dan si Om pun meneteskan air mata. Dia, ya Allah, ini salahku memang. Aku tidak pernah nyuratin, aku tidak pernah ngasih kabar. Kamu tahu alamat ini dari siapa? Kok bisa sampai? Padahal nggak ada loh. Si Om ini ngasih alamat itu ke bapaknya si Iksan, nggak ada. Orang kampung kita satu pun nggak ada yang tahu alamat kami di sini tuh. Kau dapat dari mana? Bapak yang dapat, dan aku nggak tahu bapak bisa dapat dari mana. Nah, ketemu sudah, alamat rumah yang dicari udah ketemu sama orangnya. Iksan pun menyampaikan apa yang ingin disampaikan bapaknya langsung kepada adik tercintanya. Bapak Iksan mengatakan, pulang. Sampai kapan melanglang buana? Yang sudah-sudah, yang berlalu biarkan berlalu. Pulang. Kalau
anakku menemui kamu, berarti aku sudah tidak ada lagi. Pulanglah. Pulanglah untuk kembali menjaga keluarga kita. Nah, itu yang disampaikan pesan dari Bapak Iksan. Nangis. Adiknya Bapak Iksan ini nangis. Dan Iksan pun bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok pesan yang dititipkan Bapak itu begitu berat? Apa kalian berantem? Enggak. Bapakmu itu orang yang paling baik. Bapakmu itu orang yang paling penyabar. Dan bapakmu itu luar biasa sekali. Bukan itu masalahnya. Nantilah. Nanti kamu pasti tahu. Nah, sekarang taruh tasmu di kamar. Istirahatlah dulu dan kamu jangan buru-buru mau pulang. Sinilah dulu. Kamu belum pernah kan di sini. Om masih banyak mau cerita-cerita sama kamu. Iya, aku nginep beberapa hari kok Om di sini. Jangan beberapa hari, lama pun tak apa, kata si Om. Nah, ya Iksan ngangguk aja lah, ngangguk dan bawa tas diantar sama si tante, ditaruh, istirahatlah dia. Bangun si Iksan ini ketika mendengar azan asar. Bangun, mandi, sholat asar, dan setelah sholat asar si Om ini sedang sibuk dia. Keluar masuk, bawa alat-alat pekakas dan segala macam. Si Iksan tuh bertanya, mau bikin apa Om? Oh ini buat nanti malam. Nanti malam? Iya, nanti malam kan malam satu suro. Jadi ada kegiatan di kampung ini. Kegiatan apa? Ya nantilah, nanti kamu lihat sendiri. Nah, Om pergi dulu ya. Nah, pergilah si Om ini. Pergi, warga pun ramai juga pergi. Entah kemana, nggak tahu nih si Iksan ini. Nah, Iksan duduklah memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar. Dia mau keluar tapi badan masih penat sekali. Masuk lagi ke kamar dan istirahat. Rebahan aja dia, nggak tidur, ndak. Maghrib pun datang. Si Om maghrib nih belum pulang, sahabat-sahabat. Iksan pun menunaikan ibadah sholat maghrib. Selesai ibadah sholat maghrib dilakukan sama si Iksan, baru si Om ini pulang. Nah, si Om langsung mandi, dia sholat maghrib juga. Habis itu mereka makan malam. Nah, pas makan malam inilah si Om mengatakan pada Iksan, San, malam ini rame di kampung kita ini, ada kegiatan. Oh, yang Om bilang tadi ya, iya. Tapi gini, kamu ini kan baru pertama kali menginjakkan kaki di kampung ini. Kamu pun tidak tahu apa-apa tentang kampung ini. Om cuman khawatir nanti, ya, kamu ngapa-ngapain atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai lah dengan adat yang ada di kampung ini, ya kita timbul masalah nanti. Enggak lah, aku juga mau ngapain. Enggak, maksud aku, kata si Om, ini aku sampein aja sama kamu, aku bilangin aja sama kamu, khusus malam ini. Kalau kamu mau melihat pentasan, kalau kamu mau melihat acara yang dilakukan warga kampung pada malam ini, cukup kamu lihat. Jangan kamu komentari, jangan pula kamu ikut-ikutan, jangan pula kamu lari ketakutan. Loh, emangnya ada apa? Pentasan apa? Kata si Iksan. Nanti dulu, Om lanjutkan dulu. Ya. Dan ketika nanti waktunya itu hampir mendekati tengah malam. Maksudnya jam-jam 11 masuk jam 12 ya. Sudah dipastikan kamu sudah ada dalam rumah. Karena sesuatu yang telah menunggu setahun itu akan kembali. Maksudnya apa? Sesuatu yang sudah menunggu setahun lamanya itu akan kembali. Jadi Iksan ini bingung. Ya. Bingung, dia bertanya dengan lugas, dengan jelas ya. Maksudnya apa? Ritual apa? Siapa yang kembali? Dan ini agak aneh. Ini kan malam satu suro. Ya, merayakan tahun baru Islam. Ya, memang ada sebagian yang ngasah keris, bersihin barang antik segala macam. Ya, itu sudah menjadi kebudayaan tradisi, Om. Apa yang anehnya? Iya, itu sesuatu yang biasa, kata si Om. Tapi di kampung ini ada yang luar biasa. Dan itu aneh tentunya nanti bagi kamu. Kalau Om sih sudah terbiasa. Nah, jadi acaranya nanti itu sudah Isya.
Ba'da Isya, mulailah nanti kamu lihat anak-anak kecil lewat. Nah, ikutin aja anak kecil itu. Kalau kamu mau pergi, Om pergi duluan sekarang. Nanti kita ketemu di sana kalau ketemu. Yaudah. Ditinggal nih si Iksan. Tidak. Ditanya lagi nih si Iksan sama si Omnya. Berarti kamu mau pergi ya? Aku tunggu kamu nanti di sana. Kalau enggak, yaudah aku nggak nungguin kamu. Ya, Iksan pergi kok, nyusul nanti Om. Nah, pergilah si Om ini. Iksan pun bertanya sama si tante. Ada apa sih? Kok kayaknya ribet sekali ya? Kayaknya ada sesuatu yang wah lah akan terjadi. Si tante cuma tersenyum dan menyarankan, adalah kalau badanmu masih capek di rumah aja. Di rumah aja. Tante juga nggak kemana-mana, di rumah aja capek. Apalagi ngeliat kayak gituan tambah capek. Emang apa yang akan disajikan mereka? Kalau kamu penasaran ya kamu lihat sendiri. Pamali disebutin. Pergi si tante dari meja makan masuk ke kamar. Ya udahlah, nanti aku pergi juga ke sana. Nah, azan Isya berkumandang, si Iksan pun sholat Isya habis Ba'da Isya, habis sholat Isya. Ganti pakaian, dia ngeliat keluar anak-anak kecil itu mulai berkeliaran. Obor. Nah, yang dilihat Iksan, anak-anak kecil itu unyu-unyu sekali. Gemoy-gemoy sekali, dan apa ya, penampilannya tuh kayak ndak tinggal di desa. Kulitnya bersih-bersih, wajahnya putih-putih dan ramah, senyum tapi gak ngomong, cuman senyum kayak gitu aja. Berlari berkeliaran mengiringi jalan Iksan. Jadi dia ngikutin anak-anak kecil, ngikutin bapak-bapak juga, ngikutin ibu-ibu juga. Tapi mereka ini yang ada di jalan itu sama sekali ndak ada yang tegur sapa. Sama sekali nggak ada yang ngomong, diam aja. Anak-anak kecil ini aja lari-larian, itu nggak ada yang cekik-cekikan ketawa, cuman lari kosong dengan senyuman gitu aja. Nah, ini agak aneh nih menurut Iksan. Adalah aku cuma penasaran apa yang akan dibuat sama masyarakat di sini. Ya udah, dia jalan, ya kurang lebih ada lah kalau dikiluin 10 kilo kali ada dia jalan. Kok nggak sampai-sampai? Jalan kiri, sisi jalan kanan itu dari tadi kok sama aja bentuk rumahnya. Apa aku di jalan di tempat atau gimana? Tapi jalan itu masih kelihatan jauh sekali loh. Belum ada tanda-tanda keramaian. Orang-orang itu aja di jalan itu. Nggak ada yang saling mendahului, nggak ada yang berhenti. Jalannya kayak gitu aja. Nah, sampai di mana? Si Iksan sadar kalau perjalanannya itu sebenarnya sudah jauh. Tandanya apa? Bulan. Ya. Dia ngelihat kok aku sudah berada di sisi bagian sini sekian derajat gitu. Berarti aku ini tadi memang betul-betul jalan tapi memang belum sampai. Nah, ketika Iksan menyadari ya dia belum sampai, tiba-tiba saja suara gendang, seruling, suara keramaian terdengar. Wah, semangat nih si Iksan, jalannya lebih cepat dan sampailah dia di satu pentasan yang begitu besar. Dan di atas pentasan itu lengkap. Alat musik, gamelan itu lengkap. Full set bahasanya. Tapi belum ada orang yang mainkan. Masih kosongan. Nah, penonton pun mulai berdatangan. Di depan panggung, itu meja panjang, mengitari panggung. Ya, dibikin segi 4 mejanya itu. Di atas meja itu dipenuhi dengan makanan, segala jenis makanan. Semuanya ada, lengkap, berikut sajenannya. Sajenannya itu ditaruh di hidangan gitu ya, ditaruh di meja untuk makanan manusia. Iksan lihat itu kok ada sajenan, tapi kok sebelahnya lauknya enak sekali. Ya mungkin ini untuk makan nanti bareng-bareng kalau acaranya selesai gitu ya. Itu yang ada di pemikiran Iksan, dan dia pun celingak-celinguk nyari si Om ini, mana Om? Kok nggak ada di sini? Katanya nungguin aku. Udahlah, Iksan pun nunggu nih apa yang akan terjadi, apa yang akan dipentaskan. Nggak lama ada seorang laki-laki umurnya lebih tua sedikit dari Iksan lah. Menggunakan kain, menggunakan baju Jawa, pakai belangkon. Kayaknya ini MC-nya, ya, pembawa acara pada malam itu, dengan menggunakan bahasa Jawa yang tidak dimengerti sama si Iksan. Dia seakan-akan menyuruh yang jauh mendekat, yang mendekat merapat. Malam ini kumpul, malam ini datang, kami menunggu. Setelah itu
pulanglah sebentar, temuilah sebentar sanak famili dan keluargamu. Monggo. Itu monggo tuh semakin cepat, monggo di depan pentas itu semakin rame, kayak monggo tung, kayak datang kayak itu, entah dari mana. Sebentar sekali penuh sahabat-sahabat. Nah, ketika sudah penuh barulah pemain musiknya naik, MC-nya turun, musik pun mulai dimainkan, gamelan itu dimainkan. Aneh sekali. Penontonnya berdiri semua untuk menyaksikan hiburan ya, gamelan lengkap ya dimainkan itu dengan sinden dan segala macamnya. Tapi tak ada satupun yang menikmati. Jadi mereka tuh cuma berdiri mematung kayak gini. Nggak ada yang joget, nggak ada yang gerakin jempol aja nggak ada, kata Iksan. Ini orang kok aneh ya, pada ngapain? Terus dia keinget dengan kejadian di bis. Tatapannya sama loh, kosong ke depan kayak gitu. Atau jangan-jangan, nggak mungkin lah. Gila kali kalau hantu sebanyak ini, dalam hati Iksan berkata seperti itu. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin juga hantu kumpul di sini ngeliat gamelan kayak gitu. Nggak masuk akal, Iksan bilang. Ya udahlah, dia pun menikmati ya, walaupun nggak ngerti itu arti lagu yang dinyanyikan sama si Sinden, tapi ya dia menikmati alunan musik, dia menikmati suasana pada malam itu. Ketika si Iksan ini merasa sudah mulai masuk ke dalam acara, badannya itu nggak bisa dikendalikan si Iksan ini. Badannya itu membawa si Iksan untuk mendekati kerumunan penonton-penonton yang misterius ini. Iksan melihat, ini orang kok matanya tidak kedip-kedip gitu. Sedangkan kaki Iksan ini terus melangkah untuk mendekat. Iksan mendengar kalau musik alunan gamelan yang didengarnya itu sudah bergetar di hati sini. Pandangan si Iksan makin lama makin gelap dan tengkuknya si Iksan ini dipukul seseorang. Pek gitu. Terduduk si Iksan, muntah dia. Ketika si Iksan bangun, ternyata yang mukul kuduknya itu adalah si Om dari Iksan. Marahlah si Iksan, Om sakit. Kenapa Om pukul aku? Kamu ngapain di sini? Lah, Om kan nyuruh aku pergi ke sini. Bukan di sini. Ini tempat lain. Kau lihat sekarang, apa yang kau lihat? Kaget Iksan terperanjat di situ. Astagfirullahalazim. Woi, di mana panggung yang besar tadi? Di mana orang yang ramai makanan enak tadi? Di mana pemain gamelan tadi? Loh, kok enggak ada? Yang ada cuma apa? Sajen. Di atas balai-balai yang ukurannya besar seukuran pentas. Itu yang dilihat Iksan. Nah, si Om ini tadi cepat narik si Iksan. Ayo, bukan di sini. Kamu, wah, bahaya. Jadi seret si Iksan ini dibawa lah. Nah, setibanya di tempat yang dimaksud sama si Om. Nah, di situ warga tuh pada kumpul di sana. Nah, warga ini sedang kumpul di sana, tengah membawa besek masing-masing, bawa tentengan masing-masing, dan mereka itu duduk dengan gelisah, celingak-celinguk, melihat ke kiri ke kanan, seakan-akan mereka ini sedang menunggu sesuatu, sedang menunggu kedatangan seseorang. Nah, dibawa lagi Iksan ke sana. Iksan ditanya, kamu ngikutin siapa tadi? Kan ku bilang ikutin aja orang yang jalan ke sana. Kamu ini jalannya kemana? Ya, aku ikutin anak-anak kecil, Om. Mereka ya senang sekali lah aku ikut jalan sama mereka. Mereka lari-larian, senyum-senyum sama aku. Bentuknya gimana? Anak sini putih-putih ya, Om ya? Putih, wajahnya pun putih. Astagfirullahaladzim, ngucap si Om ini. Kau ikutin itu bukan anak manusia. Hah? Maksudnya apa, Om? Pikirlah. Iksan ini bilang, hah? Maksudnya apa? Orang-orang yang ada di sana itu pada kaget. Pada melihat si Iksan semua. Pelan-pelan. Diam-diam. Bahaya nanti kita di sini kalau kamu kayak gini. Yuk kita pulang aja. Nah, pulanglah akhirnya mereka. Ya, pulang setibanya di rumah. Nah, ini Iksan tambah terkejut lagi.
perasaanku tadi aku ninggalin rumah, nggak ada sesajen kayak gini loh. Loh kok sekarang ada sajenan? Siapa yang buat? Siapa yang taruh di sini? Di ruang tamu tuh. Oh, itu tadi aku yang nyuruh tantemu untuk buat. Itu apa, Om? Adalah, nanti kau lihat. Nanti kau lihat. Jadi Iksan pun bertanya sama si Om, ada apa sih sebenarnya di kampung ini, Om? Sejak aku pergi berangkat dari Jawa Barat, di tengah jalan pun aku sudah mengalami sesuatu yang menakutkan. Tapi aku tidak sadar. Seperti kejadian malam ini, aku sudah berada di situasi yang mencekam, tapi aku tidak sadar. Ada apa? Kenapa? Si Omnya pun belum mau bercerita. Nantilah. Nanti akan kuceritakan semua. Kita duduk di sini saja dulu. Aku sedang menunggu seseorang. Itu kata si Om. Yaudahlah, si Iksan duduk, dia sambil mengenang almarhum ayahnya. Si Iksan sempat terketuk dalam hatinya ngomong kayak ini, kalau saja diberikan kesempatan, aku pengen sekali lagi ketemu sama ayah. Aku pengen sujud nyium kakimu. Aku minta ampun, minta maaf. Karena aku sadar, ya aku nakal, aku banyak salah gitu. Dalam hatinya dia terketuk ngomong kayak gitu. Jadi tanpa dia sadari, waktu ini udah berjalan. Sudah mendekati tengah malam. Tiba-tiba saja si Om berdiri dan langsung membuka pintu. San, nanti kalau ada beberapa orang, nggak tahu 2, 3, atau 4, tapi yang jelas nggak lebih dari 4, kamu nggak usah kemana-mana, duduk aja di situ. Kamu nggak usah berkomentar tentang apa yang kamu lihat. Kamu nggak usah takut juga. Karena apa yang kau lihat ini merupakan sesuatu yang lumrah yang ada di kampung ini. Iksan cuma ngangguk aja dia. Dan masuklah tamu pertama yang ditunggu sama si Om Iksan. Itu ada nenek tua. Jalannya itu udah bongkok, tapi nggak pakai tongkat ya. Masuk dia. Ditegur sama Omnya si Iksan. Ketemu lagi kita tahun ini. Monggo masuk. Masuk. Gak lama ada laki-laki, ya seumuran si Om lah. Ini dengan perut yang bengkak, kakinya bengkak, jalannya itu susah sekali. Iksan berniat dalam hati mau memapahnya ya untuk masuk ke ruang tamu, ke tempat yang sudah disediain sama si Om yang ada sajennya. Tapi Iksan ingat kata si Om, liatin aja, jangan ngapa-ngapain. Nah, Om aja ini nggak ngebantu orang itu, padahal dia berdiri dekat pintu. Nah, masuk lagi satu, ada 3 sosok. Dan sosok yang ketiga ini, itu seorang perempuan. Dan dari mulai dia masuk, sampai dia duduk, sampai dia ngilang, suara tangisnya tuh nggak berhenti-berhenti, kayak gitu. Nangis terus. Nah, masuklah ketiga sosok itu. Si Om ini kayak ragu, dia mau menutup pintu. Tutup dak, tutup dak, tutup dak. Rasa-rasaku ini ada tamu keempat, tapi belum tahu siapa. Lama ditunggu sama si Om, tamu keempat dak datang, ya ditutuplah pintu itu. Si Om baru duduk dekat tamunya. Jadi meja bulat ya, tengahnya sajen. Mereka mengelilingi meja bulat itu, duduk berempat jatuhnya mereka. Jadi si Om ini ngomong satu-satu nih sama si nenek dulu. Tahun ini aku masih belum bisa bantu kamu. Masalahmu juga belum bisa aku selesaikan. Kalau mau makan, makanlah, habis itu pulang. Jangan pula nanti mengganggu. Terlihat wajahnya itu marah loh, sahabat-sahabat. Mulai kelihatan seremnya di situ, mulai kelihatan. Nah, jadi ke laki-laki yang perutnya buncit, kakinya bengkak, begitu juga si Om mengatakan, kamu juga, gimana ya mau bantu kamu? Aku nggak mau salah tebak siapa orangnya, nanti fitnah, aku nggak berani.
Kalau mau makan, makanlah. Terus pulang, jangan mengganggu. Nah, giliran yang si perempuan. Si Om ini ngomongnya lain dengan dua yang tadi. Si Om mengatakan, sudah. Keluargamu sudah memberikan hukuman yang setimpal untuk laki-laki yang sudah memperlakukan dan membuatmu seperti ini. Sekarang, pergilah. Waktunya kamu untuk beristirahat. Pergilah. Jadi perempuan yang nangis ini, sahabat-sahabat, itu nggak jawab apa yang diucapin si Om, tiba-tiba dia kayak hilang aja. Tapi suara tangisnya masih terdengar. Nah, sedangkan yang dua ini tadi, itu lahap sekali memakan sajinan yang ada di hadapan mereka. Ketika Iksan sama si Om tengah melihat kerakusan dua sosok yang jelas bukan manusia lah, jelasnya sudah, yang ada di hadapan mereka sedang makan, tiba-tiba pintu depan diketuk. Si Om ini terperanjat deh, siapa? Dengan wajah yang cemas, dan Iksan pun juga menoleh si Om. Diam dulu, kata si Om. Siapa? Ya, dengan nada lantang. Siapa? Dek, buka. Iksan mendengar itu tidak lagi, dia berdiri si Iksan ini. Si Om narik tangan si Iksan. Ngapain kamu? Mirip suara bapak, Om. Tidak ada urusannya sama bapakmu di sini. Om, bapak itu, Om. San, kamu sudah sampai. Kamu sudah sampai di sini, nak. Merinding tuh saya. Pak, bapak. Begitu dibuka, sosok yang di balik pintu itu adalah bapaknya si Iksan, almarhum ayahnya si Iksan. Jadi Iksan lihat itu langsung sujud dia di kaki bapaknya. Ampun Pak, ampun, maaf Pak. Kalau aku punya salah Pak, ampun, maaf Pak, ampun. Jadi si Om ini kayak bingung loh, kok bisa kayak gini? Ada apa ini? Nah, masuklah bapaknya si Iksan ini. Pintu ditutup. Duduklah mereka. Iksan bertanya sama si Om, apa Om yang terjadi di kampung ini? Pak, bapak kok bisa kembali? Bapak kok bisa ke sini? Bapak tuh sudah mati. Iya, bapak sudah mati. Bapak kembali ke sini mendengar apa yang terketuk di hatimu tadi. Bapak tidak bisa juga lama, dan sudah semua ini. Cukup kalian saja yang mengetahuinya apa yang terjadi. Aku mati oleh salah satu dukun yang ada di kampung ini. Kamu pulanglah, pulang, bukan di sini tempat. Bukan di sini tempat kamu. Pulang. Dan bapaknya si Iksan pun hilang. Nangis si Iksan sejadi-jadinya, sahabat. Nangis dia, Pak. Sedikit keluh kematian bapaknya Iksan terbuka. Nah, setelah semua ini terjadi, di malam itu juga, si Om ini kayak tengah mempersiapkan sesuatu. Ya. Dia nyuruh istrinya keluar kamar. Keluar. Ambil ini, ambil itu, kata dia. Kelengkapan lah kayaknya, tapi tidak tahu apa itu. Jadi si Iksan pun masuk ke dalam kamar, melihat apa yang disiapkan si Om ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali, sahabat-sahabat. Jadi udah disiapin sama dia. Ya, rantang yang besar itu, di dalamnya ada paku, di dalamnya ada jarum, ada keris. Itu apa ya, tempat naruh bara api untuk menyananya besarnya sekaleng kayak gitu. Om mau ngapain? Untuk apa ini? Aku mau mencari tahu lebih dalam lagi, dan kalau sempat aku tahu siapa yang menghabisi abangku, aku akan balas dendam. Nah, jadi ditariklah sama si Iksan. Kau dengar enggak kata bapakku tadi? Sudah. Cukup kalian yang tahu, jangan ada dendam lagi. Itu maksudnya, Om. Dan nantilah mau santet menyantet itu. Aku mau tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi sama kalian ini. Kalian ini kok dua beradik kayak bukan orang sembarangan kayak gitu. Masa iya aku tidak mengenal siapa bapakku sendiri, Om? Ayolah kasih tahu, Om, kasih tahu. Nah,
Ya batal lah akhirnya malam itu si Om ini ingin mencari lebih dalam lagi siapa yang dikatakan bapaknya si Iksan dan mau balas dendam tadi ya. Jadi duduk lagi mereka diceritain. Memang apa yang kami lakukan tidak diketahui oleh banyak orang kecuali almarhum kakek dan nenek. Mereka lah yang tahu. Kami dari kecil itu memang dikaruniai kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menembus dua alam dunia ini. Bukan indigo, tapi lebih di atas itu. Mungkin itulah yang dikatakan orang indera keenam. Orang berkata-kata saja dari jauh, mereka bisa mendengar dan mengetahui. Sosok yang tak terlihat itu mulai dari jenis apa aja itu terlihat. Layaknya seperti ya suasana pada umumnya lah dengan orang-orang atau dengan manusia-manusia itu nyatu kayak gitu, yang dilihat mereka. Mau siang kayak mau malam kayak sama aja. Dan kami berdua inilah yang dulu sempat melakukan sesuatu yang bodoh akibat perempuan. Om melepas sesuatu yang tak pantas dan mengakibatkan kematian. Jadi si Omnya ini itu istilahnya diselingkuhin lah sama ceweknya. Nah, laki-laki selingkuhan ceweknya si Om inilah yang disantet sama si Om itu mati, dan dukun dari pihak keluarganya ini tahu arah kirimannya itu dari sana dan terbukti. Nah, dari hari itulah si Om ini pergi, dia ngilang dari kampung, melarikan diri gitu. Ya, membawa itu bukan istrinya. Sebenarnya itu kayak ya orang yang cuman dekat gitu, perempuan yang dekat aja itu dibawa kabur dan akhirnya dinikahin jadi istri. Bukan pacaran mereka ini. Yang jadi istri sekarang tuh bukan pacar betul-betul, enggak. Jadi teman dekat lah, teman inilah pokoknya, teman main, dibawa, dinikahi. Jadi udah belasan tahun enggak balik gara-gara itu. Jadi semuanya itu bapaknya si Iksan lah yang tertuduh. Bapaknya si Iksan lah yang harus menanggung sanksi ya, bukan sanksi pidana karena ini tidak terbukti secara secara hukum tidak terbukti, tapi ya secara ilmu kebatinan. Dukun itu dapat memastikan, orang pintar yang ada di kampung itu semuanya lah dapat memastikan kiriman itu dari rumah ini. Yang di rumah ini kalau adiknya tidak ada, ya berarti abangnya. Bapak Iksan pun mengiyakan, iya, aku marah. Tapi kalau mau balas, ya kita main balas-balasan santet dong. Nah, tapi mereka tidak ada yang berani. Karena bapaknya si Iksan ini powernya cukup kuat. Ilmunya cukup tinggi pada saat itu. Jadi bukan cuma bawaan badan saja, tapi dia sempat juga nuntut. Dan ini semuanya disembunyikan sama keluarga. Bapak si Iksan itu dukun. Dukun, memang betul-betul dukun. Jadi ada orang minta obatin, dia pergi. Kalau ditanya sama anaknya, mau kemana Pak? Tanya anak-anak kayak gitu. Si bapak memberikan alasan mau ke rumah teman bapak. Cuman itu alasan yang masuk akal dan ya selama bertahun-tahun itu yang dilakukan bapak. Nah, tadi ini kau lihat sendiri. Kalau bapakmu ndak mati kena santet, bapakmu ndak bakal bisa sini. Bapakmu ndak bakal bisa sampai ke sini. Karena yang kau lihat tadi ramai menikmati alunan musik, ya, gamelanan. Yang tadi kau lihat sedang makan di sini, ada 3 sosok ya. Sosok keempat termasuk bapak. Itu semua adalah arwah-arwah yang semasa hidupnya mati disantet dukun-dukun yang ada di sini atau dibunuh oleh tangan pemuda-pemuda orang-orang yang berasal dari sini. Semuanya kembali ke sini. Dan setiap tahun warga di sini patut memberikan sesuatu. Kalau enggak, mereka akan mengamuk. Mereka akan mengganggu. Ya itulah. Pentas itu disiapkan di setahun sekali. Jadi malam ini adalah malam memedi suro. Makanya aku bilang sama kamu tadi, banyak
hal-hal yang tak terlihat yang terjadi. Tidak semua yang kamu lihat itu benar adanya. Iksan di sini ya kayak nyambung juga, karena dari perjalanan pergi dia sudah mengalami kejadian yang aneh. Nah, karena sudah terbongkar dan ketahuan semua, awalnya si Om ini mau mencari tahu dan menuntut balas, tapi almarhum Bapak Iksan bilang, "Nggak usah, kau cukup pergi tinggalkan tempat ini dan baliklah ke kampung kita, jaga keluarga kita." Karena Bapak Iksan sudah ada lagi. Dan di pagi harinya, mereka pun beres-beres. Malam hari, Om dan Tante beserta Iksan menuju ke terminal untuk berangkat kembali ke kampung mereka di Jawa Barat. Dan di perjalanan itu kembali, si Iksan bertemu dengan perempuan yang kemarin ketemu sama si Iksan. Tahu ndak, sahabat-sahabat? Kalau perempuan yang jagain si Iksan itu bukanlah manusia, melainkan salah satu arwah korban kecelakaan. Dan itu semua terlihat jelas sama omnya si Iksan. Tapi Iksan sama sekali tidak takut, karena perempuan itu wajahnya tidak menakutkan. Dia selalu menebarkan senyum dan kebaikan. Demikian sebuah kisah misteri kali ini, sahabat-sahabat. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Kita akan kembali gaskan di jam-jam, di hari-hari yang sudah ditentukan. Mohon maaf kemarin lama nggak upload ya. Insya Allah kita gaskan terus. Amin. Sehat selalu sahabat-sahabat, murah rezeki. Kalau ada masalah cepat selesai, kalau ada hutang cepat lunas, diberikan segala sesuatu kemudahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri, gaskeun.